Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TNI Story. Kali ini saya dan saya sedang berjalan-jalan mencari rumah dari narasumber. Nah, salah satu narasumber PSHT ya, pengesahan tahun 1988 kayaknya kalau nggak salah. Sudah cukup lama banget guys. Nah, kali ini masih berjalan-jalan ya mencari rumahnya. Nah, itu ada pohon pisang. Ada pohon pisang sampai ada apa itu tadi, dagang-dagang pisang nih, guys. Ini rumahnya di mana? Di Jember. Maunya di mana, guys? Nah, tuh guys, lihat guys. Pemandangannya bagus banget. Banyak gunung-gunung, pepohonan yang hijau-hijau, guys. Nah, dan masuk ke gangnya, guys. Akhirnya kita masuk ke gang rumahnya. Nah, kita di sini kebingungan, guys. Mencari alamatnya si narasumber ini guys. Nah, masih bingung guys. Wah, bagus banget tuh guys. Nah, saya akhirnya tanya ke orang guys ini guys, saya guys. Dia tanya dulu rumahnya, gangnya narasumbernya ada di mana, alamatnya. Nah, kita cari lagi guys akhirnya guys. Cari lagi guys. Dan yang terjadi guys, ini guys, saksikan aja guys. Yang terjadi, saya tanya lagi guys. Aduh, palang ini guys. Gak tahu guys, muter-muter nih guys sampai guys. Nah, setelah ini muter-muter lagi guys, tapi akhirnya pakai GPS ketemu guys. Nah, langsung saksikan videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para tretan yang ada di seluruh Indonesia. Ya. TNI kembali lagi menyapa semua tretan-tretan di Jember dan di seluruh dunia. Kita sudah jalan-jalan Ya, betul. Sampai kesasar. Muter-muter. Ini adalah konten kelanjutan kita membahas tentang seni budaya di Indonesia. Dan sekarang kita mau membahas tentang seni bela diri. Nah, ini sudah kita berkunjung, bertamu ke rumahnya saudara. Ini saudara kita yang dari perguruan pencak silat Satya Hati Karate Atau SHT bersama Mas Udin. Sehat Mas Udin? Alhamdulillah. Nah, Mas Udin ini sudah lama ya kita mau ke sini tapi masih sibuk masih ini ya. Nah, ini Mas Udin, kita mau membahas tentang seni bela diri pencak silat. Nah, yang notabene memang pencak silat salah satu ya, banyak memang salah satu pencak silat yang terbesar, anggotanya terbanyak itu adalah pencak silat persaudaraan dari Karate atau PSHT. Nah, ini saya mau sharing ngobrol-ngobrol sama Mas Udin, apa pendapatnya Mas Udin tentang pencak silat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyampaikan tentang pencak silat yang ada di Indonesia ini, sedikit saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Zamrudin Cahyono. Kebetulan saya kelahiran Madiun. Asli Madiun. Insya Allah 53 tahun yang lalu. Saya pindah ke Jember ini tahun 86. Kebetulan kuliah di Jember, kemudian setelah kuliah kebetulan tinggal di Jember. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pencak silat, memang budaya tradisional yang ada di Indonesia, bela diri milik bangsa Indonesia adalah pencak silat. Ya, betul. Ini memang betul-betul warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Ini budaya yang sangat berharga, ada nilai-nilai luhur di sana. Iya, betul. Nilai-nilai luhur yang harus kita kembangkan, bahkan diajarkan kepada masyarakat.
tidak hanya ilmu bela dirinya, tapi ada nilai-nilai luhur diri yang harus dikembangkan oleh insan pencak silat maupun masyarakat. Betul sekali. Nah, ini juga menurut sejarah kan memang pencak silat juga berperan penting ya dalam apa namanya perjuangan proses kemerdekaan ya Mas ya. Benar. Di mana setiap pondok pesantren juga pasti ada ciri-ciri pencak silat ya. Dicatat dalam sejarah Kiai Haji Abdul Salim ya. Di situ juga pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama juga mereka juga mengajarkan pencak silat di pondok pesantren. Nah, khusus untuk PSHT. Nah, mungkin tentu ada pertanyaan. Iya, pertanyaan ini. Iya. Bapak Udin, Mas Udin, sejak kapan belajar bela diri sama masuk PSHT? Ya. Kebetulan jadi pertanyaannya Mas Udin Sejak kapan belajar diri ya, sama masuk PSHT? saya belajar bela diri pertama pada saat saya masih kelas 5 SD di Madiun. Pada waktu itu kebetulan di sekolah ada pengenalan tentang bela diri ya dari Kinkai, dari karate. Karate dulu. Enggak langsung pencak silat. Nah, langsung pencak silat. Saya hanya beberapa bulan gitu. Kemudian kebetulan latihannya juga buyar pada waktu karena masih di SD. Kemudian memang di lingkungan saya sendiri di sana banyak sekali pencak silat, ada Pandan Alas, ada Mangas Putih, di antaranya juga ada Jatuh. Kemudian pada saat saya menginjak SMA kelas 1 tahun 84 Sudah di sini gitu. masih di Madiun. Masih di Nah, kebetulan di sekolahan dikenalkan salah satu bela diri, salah satu kegiatan yang ada di sekolahan adalah bela diri pencak silat persaudaraan Jatuh. Jadi saya sangat intens sekali sehingga saya ikut pada waktu itu. Ikut SMA sampai kelas 2 SMA karena latihannya intens sampai malam bahkan pagi. Akhirnya sama orang tua disuruh milih antara bela diri dan sekolah. Waduh. Bingung ceritanya gitu. Ya, ceritanya begitu sehingga saya Ada akhirnya konflik sedikit ya. benar sekali. Akhirnya saya keluar dari mengundurkan diri. Sempat mengundurkan diri. Mengundurkan diri pada waktu SMA sudah kelas 2. kelas 2 sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Waduh, berarti sedih sekali. Sudah ya sudah, saya senang sekali pada apa yang diajarkan di sana. Sangat baik untuk saya. Kemudian saya keluar, tapi saya bertekad suatu saat saya harus bisa menjadi warga dari persaudaraan. Waktu itu masih belum pengesahan gitu. Belum. Saya hanya tingkat jambon, tingkat kedua. Yang pertama tingkat satu hitam, kemudian kedua satu jambon. Baru kedua. Ya, mau naik ketiga satu hijau, saya disuruh berhenti. Akhirnya saya berhenti. Tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya saya ikut yang instan dalam waktu itu saya ikut Bunga Islam. Sampai disahkan jadi warga Bunga Islam. Kemudian tetapi tekad saya untuk ikut mendalami menjadi warga Kejaterate masih sangat kuat. Sehingga begitu saya lulus sekolah 86, saya kebetulan kuliah di Jember. Pertama kegiatan yang saya cari adalah kebetulan di tempat saya kuliah di UNED itu ada latihan. Sehingga saya langsung mendaftarkan diri jadi siswa, kembali dari nol lagi. Oh gitu. Ya. Dulunya kan jambon ya. Ya. Kembali ke polos lagi. Jadi saya berlatih lagi sampai tahun 88 saya bisa menyelesaikan masa latihan sehingga saya disahkan di Jember pada waktu itu tahun 88. Tahun 88 pengesahannya. Itu apa sih yang ini lagi. Memang tadi disinggung masalah budaya ya, betul. dan peran dari
pencak silat di dunia perjuangan. Kebetulan ini PSHT ini pendirinya adalah tokoh perintis kemerdekaan. Ya. Jadi pendiri Persaudaraan Setia Hati ini adalah tokoh perintis kemerdekaan. Ini yang kita nggak tahu ini ya. Baru tahu sekarang. Jadi pendiri Persaudaraan Setia Hati itu adalah Ki Ageng Ki Hajar Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo. Yang pun mana itu? Dari Madiun. Dari Madiun. Madiun Ya. asli. Madiun asli. Jadi Persaudaraan Setia Hati itu adalah didirikan tahun 1922. Waktu Beliau adalah murid dari Ki Ageng Surodiwiryo. Ki Ageng Surodiwiryo itu adalah tokoh pesilat dari perguruan aliran Setia Hati. Ya. Jadi namanya dulu Setia Hati, kemudian salah satu muridnya adalah Ki Hajar Harjo Utomo. Karena Setia Hati itu hanya boleh diajarkan kepada kalangan tertentu, notabene kalangan ningrat. Padahal beliau memandang bahwa dalam masa penjajahan ini masyarakat Indonesia perlu diajarkan seni bela diri untuk melawan penjajah. Sehingga pada waktu itu sempat sembunyi-sembunyi. karena tidak boleh ya semua, belum boleh diajarkan untuk semua orang ya. Nah, sampai berganti-ganti nama dari PSC Pemuda Sport Club. Jadi nama demikian. Sampai diganti-ganti seperti Ya, itu ya. awalnya Pemuda Sport Club. Kemudian diketahui penjajah bahwa itu adalah bentuk bela diri yang bisa membahayakan penjajah sendiri. Itu sembunyi-sembunyi supaya nggak terendus sama penjajah ya. Penjajah, iya benar. Jadi bentuk organisasi ini akhirnya berubah nama lagi sehingga sampailah menjadi Persaudaraan Setia Hati. Itu tahun 22. Berarti sebelum Sumpah Pemuda ya, jauh sebelum Sumpah Iya. Pemuda ya. Belum Sumpah Pemuda. Beliau memang tercatat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Waduh, ini yang belum tahu ya. Nah ini nanti pertanyaan lebih spesifik ke PSHT-nya. Iya. Jadi yang ketiga ini apa lagi pertanyaan masuk kemudian? Nah, alasan masuk. Nah dulu iya. Mas Udin kan sebelumnya kan pindah-pindah yang awal tadi KT ya. Inkai. Kemudian ini yang membuat Mas Udin itu jatuh cinta ini sampai klub sama PSHT itu apa? Awalnya memang kita ikut masuk perguruan ini adalah ingin bisa bela diri. Awalnya. Benar. Jadi ingin bisa berkelahi. Namanya juga anak-anak muda. Namun setelah kita masuk, ternyata yang diajarkan itu tidak dari itu. Jadi di PSHT itu ada 5 buah dasar. Yang pertama adalah persaudaraan. Ya pasti itu ya. Yang kedua olahraga. Pasti. Yang ketiga bela diri. Yang keempat seni. Yang kelima kerohanian atau keesaan. Ini Penting banget ini yang harus kita biasa disebut panca dasar. Jadi ini dasar yang sangat mendasar yang harus dipelajari di Persaudaraan Setia Hati. Nah, menarik sekali nih. Banyak sekali yang kita nggak tahu ya. Iya, PSHT. Nah, ini gini Mas Udin, bukan rahasia umum lagi ya. Memang beberapa lapisan masyarakat khususnya di Jember. Ini banyak sekali orang tua, wali murid kalau ada kegiatan di sekolah, malah apa? PSHT, sojok, gitu. Ada konotasi yang buruk tentang PSHT. Nah ini saya sendiri sudah ya sebagai YouTuber juga, sebagai masyarakat luas juga melihat banyak sekali yang masyarakat luas tidak tahu tentang PSHT. Saya sendiri juga melihat
ada yang namanya sahabat saya itu Mas Benny Yosa, itu mungkin sudah terkenal sekali di dunia maya ya. Dia mengulas banyak tentang PSHD. Saya melihat kan, ya benar-benar inilah PSHD yang sesungguhnya, yang banyak orang yang tidak tahu. Nah, kita mau membahas yang 5 tadi itu Mas Udin nih. Monggo dijabarkan. Jadi memang dasar utama, dasar 5 dasar ini tidak bisa dibolak-balik. Oh, oke. Jadi pada saat kita masuk PSHD, pelajaran yang pertama kali diajarkan adalah persaudaraan. Ya. Ini. Jadi sebenarnya bentuk dasar persaudaraan ini betul-betul di awal. Dengan jalan apa? Dengan jalan pada saat memulai kita bersalaman dulu. Itu bentuk nilai persaudaraan di situ. Kemudian diajarkan rasa sakit bersama, rasa kebersamaan ini betul-betul nilai dasar yang harus ditanamkan. Jadi nilai persaudaraan ini sebenarnya. Dan nilai persaudaraan ini sebenarnya tidak hanya diajar untuk di dalam lingkup intern SHTRAT, tetapi kita juga harus meluas ya. Kita ajarkan, kita amalkan di dalam kehidupan di masyarakat. Sebenarnya demikian. Tadi kalau disinggung ada apa? Ada kabar-kabar negatif demikian ini tidak kita pungkiri. Namun sebenarnya hanya karena ada oknum-oknum. Betul ya. Memang kalau ada suara negatif itu cepat sekali. Kalau keburukan memang cepat kelihatan daripada kebaikannya itu. Mas Benny juga membahas kenapa seperti ini. Malah Mas Benny juga lebih spesifik tentang opo PSHD tawuran. Nah, kalau penjabaran Mas Benny memang masuk akal di saya. Masuk akal di saya. Sakit satu semuanya sakit. Benar. Mungkin memang dari personilnya setiap orang itu berbeda-beda bagaimana mengaplikasikan rasa persaudaraan memang berbeda-beda ya, apalagi yang masih muda-muda darahnya sudah panas duluan. Tapi yang hakikat sebenarnya adalah persaudaraan. Benar. Ya. Jadi betul begitu. Nah, untuk yang selanjutnya belum. Selain latihan rutin, apa ada kegiatan yang dilakukan sama ini jadi apa hubungannya tentang persaudaraan itu tadi, mungkin jangan latihan rutin aja, mungkin kegiatan-kegiatan lain apa saja. Ini sedikit tentang persaudaraan ya. Saya tanggapi dulu. Persaudaraan ini memang benar bahwasanya di warga SHTRAT ini diikat menjadi satu persaudaraan. Ya. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai sisi kehidupan, background kehidupan, diikat dalam satu persaudaraan. Ya, diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Yang tidak ada awalnya tidak ada garis keturunan dan sebagainya. Inilah ibarat ikut SHTRAT jadi warga ini ibarat satu tubuh. Makanya yang dikatakan bahwa kalau tangannya sakit juga hatinya, ya kepalanya ikut sakit. Bagian tubuh ada yang sakit, tentu seluruh tubuh akan merasakan. Inilah nilai persaudaraan. Namun di balik itu sebenarnya ada satu nilai lagi, bahwa tujuan SHTRAT ini adalah membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, di dalam mengaplikasikan persaudaraan inilah yang kadang-kadang masih ada salah. Jadi tidak melihat posisinya salah apa benar. Betul. Pokok ada saudara kita yang disakiti, semuanya merasa sakiti, langsung rasa persaudaraannya yang lebih menonjol tanpa memandang bulu. Eksekusinya juga yang inilah yang perlu satu tindakan kebijakan. Artinya kita harus bijak menilai apa itu yang benar. Jadi kalau ada memang saudara kita di posisi yang salah, seharusnya
kita nasihati. Jadi ada asah, asih dan asuh itu di situ. Itu juga dia ya di apa diajarkan di bahasa. Benar, sebenarnya diajarkan. Tetapi kadang-kadang karena mungkin yang bermasalah itu selalu yang muda-muda biasanya. Karena mereka masih emosinya masih tinggi. Dengan diimbangi dia punya dasar bela diri dan keberanian sudah ditanamkan. Makanya rasa persaudaraan inilah, nilai-nilai persaudaraan ini barangkali yang tidak sama, tidak dimiliki oleh dari perguruan lain. Boleh dilihat dari perguruan apapun, nilai persaudaraan tidak sekental di Satrate. Karena memang di dasar sejak awal ikut latihan. Persaudaraannya ini. Benar. Jadi kita sudah terjawab. Ada pertanyaan sebenarnya, apa sih makna persaudaraan di PSHP ini? Ya, ini sudah terjawab sama Mas Udin ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ini Mas Udin selain kegiatan latihan rutin itu apa aja? Nah, di antara nilai persaudaraan itulah ya kita aplikasikan dalam bentuk. Caranya apa saja ini Mas Udin? Di antaranya bentuk aplikasi persaudaraan juga sebenarnya. Kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah. Wah, ini. Ini yang serentak ya, tanpa pokoknya tahu. Ibarat tanpa dikomando itu sudah langsung. Ya, spontanitasnya luar biasa. Nah, ini yang pernah dilakukan, yang ada di Jember ini, ada salah satu saudara kita yang kena musibah, rumahnya rusak, ya kita bangun bareng-bareng. Tidak usah dikomando sekarang Mas Udin ya. Tetap ada komando, namun rasa kebersamaan ini nggak usah. Nah, ini kita juga ingin tahu ini namanya mengaplikasikannya memang berbeda-beda tadi. Memang sudah dijabarkan semua sama Mas Udin. Nah, sekarang kegiatannya. Ya, kegiatan sebenarnya dari bentuk nilai persaudaraan ini diantaranya kalau ada saudara kita yang kena musibah, ada musibah, rumahnya rusak atau rumahnya memang kurang layak, kita serentak kita bangun bareng-bareng. Ini yang pernah kita lakukan dengan biaya gotong royong. Biayanya gotong royong. Itu yang susah. Itu nilai persaudaraannya di situ. Betul. Kalau tadi disinggung sama Mas Udin di perguruan lain nggak ada, ya ini mungkin ya. Yang seperti ini. Memang benar-benar orang lain itu sudah jadi saudara gitu. Iya. Ini karena timbul rasa memiliki dan rasa merasakan yang sama. Di antaranya itu. Kemudian kalau ada saudara kita yang meninggal, begitu dengar langsung nggak usah dikomando, sudah dari berbagai penjuru. Itu yang nggak ada ya. Sampai yang pernah terjadi, padahal masih sudah lama sekali. Ya. Itu pada waktu saudara kita kebetulan dulu kepala desa Kalibaru, Banyuwangi. Ya, itu meninggal, itu dari rumah sampai ke makam itu tidak putus. Ibaratnya tidak sampai orang itu berjalan gotong itu sampai hampir tidak, hanya dilunglungkan dari rumah. Padahal radiusnya masih 1 kilo lebih. Waduh, saking banyaknya. Ya. Yang datang dari Jember, dari Banyuwangi, dari rumah ke kubur pemakaman 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Waduh. Bisa tidak putus sampai. Bisa dibayangkan ya berapa orang itu. Tokoh dan semua menyempatkan hadir di situ untuk mendoakan juga. Itu ya contohnya ya, salah satu contohnya itu. Mungkin banyak sekali yang lain-lain ya. Ya, kita pernah juga kerja bakti, bersihkan sungai pernah bareng-bareng. Oh, itu kegiatan sosial yang lain. Kemudian kalau di masa pandemi ini tempo hari juga bagi-bagi masker. Kemudian penyemprotan di berbagai disinfektan di berbagai tempat. Terus kita juga pernah
mengadakan bagi-bagi takjil pada waktu puasa. Itu. Sebenarnya banyak sekali. Itu hanya di antara sebagian kecil aja. Kecil. Iya. Dan yang lainnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi memang apa namanya, selain kegiatan sosial di antara keluarga PSHT sendiri juga untuk masyarakat luas juga ya. Iya. Jadi seperti tadi itu seperti apa? Gotong royong itu kan nggak cuman untuk warga sendiri, jadi untuk orang banyak semuanya. Nah, jadi itulah apa namanya, tretan-tretan semuanya ya. Salah satu contoh ini ya. Jadi kalau misalkan ada warga atau warga masyarakat Jember pada umumnya, pada khususnya ya, ada misalnya ada kegiatan sekolah, kan biasanya kegiatan sekolah ekstrakurikulernya bela diri. Ojo milih PSHT, wis kiai misalnya, itu salah sebenarnya. Itu salah, itu sudah waktunya kita untuk merubah mindset. Merubah pandangan. Ya, ini terbukti bahwa ajaran yang baik. Sebenarnya yang kita ajarkan ini baik. Ya, karena tujuan dari Setrati adalah membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, itu. Ini buktinya apa? Peminatnya tidak semakin sedikit tapi semakin banyak. Contoh aja. Tahun terakhir ini, tahun 2020 ya. Ini yang disahkan 2.900. Yang paling satu baru cabang Jember. Iya. Yang paling baru 2020 ya. Bulan Muharram kemarin ini, bulan Suro. Kita akan mengadakan wisuda setiap bulan Muharram. Betul. Setiap bulan Muharram. Ya, jadi setahun sekali di dalam bulan Muharram. Ini itu pengesahannya. Tahun ini kita mengesahkan 2.900-an. Dan ini semakin tahun bertambah terus. Dari dulu yang hanya mulai dari hanya puluhan ya, mungkin belasan, bahkan puluhan, kemudian di seluruh, karena apa? Ternyata ajaran yang baik ini peminatnya justru semakin banyak. Ya, betul. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi, persaudaraan Setia-Hati Trate ini bukan sekedar mengajarkan bela diri. Jadi ada sesuatu di dalamnya yang sudah dijabarkan oleh Mas Udin tadi yang melekat di hati semua warga PSHT sendiri. Jadi mulai pertama mereka gabung sampai detik ini mereka sangat sudah menyatu ya dengan PSHT ya. Nah, itu yang menyebabkan persaudaraannya sangat sudah bukan main-main lagi namanya persaudaraan. Sangat terkat ya. Sudah seperti tali ya, nggak bisa dipisahkan. Nah, ini kita mau itu tadi kan kita menjabarkan banyak sekali tentang PSHT dan kita sudah berusaha berusaha menghapus mindset buruk tentang PSHT. Nah, kita juga kesampingkan dulu. Sekarang kita mau membahas tentang ini nilai-nilai filosofi dari gerakan-gerakan bela diri PSHT. Nah, setiap gerakan bela diri itu kan pencak silat terutama itu pasti ada filosofinya. Betul. Kalau yang saya lihat, kalau boleh tahu ini yang bukaan itu, bukaan itu apa, Mas Udin? Kalau pembukaan di dalam Setrati memang ada gerakan yang sebenarnya nilainya adalah itu satu doa. Wah, ini. Jadi seperti diawali dengan kita sikap sempurna. Ini adalah sikap kita doa kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu itu akan kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Betul. Ini kalau dari pembukaan Nanti di akhirnya juga kembali ke sikap. Segala sesuatu kembali kepada yang Maha Pencipta. Itu yang nggak ada, yang harus kita ketahui itu. Terus ini salah satunya. Kalau gerakan pencak silatnya, ini urutannya pun di dalam Setrati ini tidak bisa dibolak-balik. Urutan dari jurus-jurusnya karena dirangkai dari bentuk perjalanan hidup manusia. Jadi saya tidak bisa mencontohkan secara detail karena ini milik intern, tetapi saya gambarkan
bahwasanya jurus Desa Trate itu perjalanan dari mulai dalam kandungan, ya, digambarkan dalam jurus-jurus Desa Trate, kemudian menjadi remaja, pemuda, kemudian dewasa, bahkan kemudian menjadi sepuh atau ini contoh ya, digambarkan kalau sudah jurus 20 ke atas bahkan 30 itu sudah jurus-jurusnya mulai main bawah atau rendah. Nah, artinya apa? Di dalam kehidupan pun kita harus sudah mulai merendahkan diri. Ini jadi sebenarnya urutan dari itu dari perjalanan, dari hasil perenungan. Tidak hanya sekedar asal gerakan bela diri aja. Iya. Kan dasarnya kan bela diri counter fight, bukan cuma sekitar itu aja ya. Ada filosofi di dalamnya. Waduh, ini luar biasa sekali. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat pencak silat. Benar. Begitu kita pernah ikut di Desa Trate, meskipun pada akhirnya nggak sampai nutup, suatu saat pasti ada cita-cita saya ingin jadi. Nah itu makanya ya. Contohnya saya sendiri. Pada waktu saya di Jambon Rodro, kenapa saya tidak mencari perguruan yang lain? Ternyata saya tetap mengejar menjadi warga, karena ternyata desa itu tidak bela diri yang dikejar, nilai-nilai luhurnya, nilai persaudaraan. Itu betul. Sehingga setelah jadi siswa itu apa yang dicari? Saya ingin jadi warga. Meskipun saya sudah bisa bela dirinya, saya nggak mau keluar. Saya ingin disahkan menjadi warga, karena disitulah ada cita-cita luhur dari persaudaraan Setia Trate sendiri, yaitu membentuk manusia berluhur, tahu benar dan salah. Dan ilmunya ini adalah ilmu tentang kehidupan. Karena di situ ya diajarkan tentang bagaimana orang Desa Trate harus bisa memayu hayuning bawono. Artinya apa? Artinya ikut menjaga kelestarian dan kedamaian alam semesta atau dunia. Kalau sudah diungkapkan tentang apa ilmu dari Esa, nanti akan banyak sekali, dan insya Allah ini warisan leluhur yang sangat bagus sekali. Betul. Karena ya itu tadi tujuannya adalah membentuk manusia berbudi luhur. Ada banyak sekali slogan-slogan, kata-kata mutiara yang ada nilai-nilai kehidupan di sana. Iya. Wah, ini cuman apa namanya pembukaan aja ya, dasar-dasarnya ya. Mungkin ini apa namanya tretan-tretan semuanya di seluruh dunia ini ya, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Mungkin masih banyak sekali yang kepingin gali tentang pencak silat, khususnya PSHT. Nah, ini karena keterbatasan waktu juga, ini cuman hanya ini yang bisa kita persembahkan untuk semuanya. Tapi selebihnya nanti pasti nanti di setiap di setiap daerah ada kok PSHT. Jadi yang paling penting adalah jangan buru-buru menghakimi ya. Kalau tidak tahu seluk-beluk dan keseluruhan isi dari suatu ya, khususnya ini PSHT. Jangan menjudge dulu, wah PSHT begini, PSHT. Setelah kita tahu di dalamnya, nah itu baru kita bisa menilai sendiri, Dan notabene memang PSHT adalah salah satu perguruan pencak silat yang dalam sejarah juga berperan penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan gitu maksudnya. Dan moga-moga kita juga kita berdua juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Udin, umumnya juga warga PSHT semuanya. Semoga PSHT tetap menjadi kekayaan budaya Indonesia. Saya mohon pamit Mas Udin, mohon terima kasih banyak untuk waktunya. Dan mungkin ada pesan untuk semua tretan-tretan ini di Indonesia. Silakan. Terima kasih. Sebelum ditutup, dari saya menyampaikan bahwasanya marilah kita jaga kebersamaan, persaudaraan tidak hanya di dalam warga Setia Trate, tetapi juga kepada seluruh insan pesilat
dengan perguruan lain kita jalin satu persaudaraan yang baik. Kita adakan saling silaturahmi, kita adakan event-event yang bisa mengakrabkan atau bisa meningkatkan persaudaraan. Ini adalah nilai luhur bangsa kita yang harus kita lestarikan. Terutama sebenarnya bagi seluruh pemuda utamanya. Marilah kita pelajari budaya bangsa ini yang sebenarnya adalah budaya luhur yang membentuk kepribadian, membentuk kepribadian, membentuk keyakinan. Ini saya kira itu yang Anda harus ikut menjadi bagian untuk melestarikan kebudayaan bangsa yang ternyata sangat luhur ini. Barangkali itu yang bisa saya pesankan kepada pemuda, kepada juga saudara-saudara saya di Persaudaraan Setia Bupati. Sebagai penutup saya sampaikan salam persaudaraan. Matur nuwun Mas Udin. Nah, pemirsa sampai tretan semuanya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ya. Iya, betul. Nah, tetap nantikan TNI Story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.